Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam santun, salam sejahtera selalu untuk teman-teman sahabat-sahabat Dewa Kultur. Semoga Allah selalu senantiasa melimpahkan vibrasi-vibrasi keberhasilan, vibrasi-vibrasi kesuksesan, vibrasi-vibrasi tentang layah tasibnya di dalam kehidupan, keberuntungan di dalam kehidupan. Sehat selalu untuk teman-teman Dewa Kultur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk kali ini saya akan sedikit berbagi tentang pengetahuan, yakni misteri kejadian hidup manusia. Yang pasti berbicara tentang manusia, tak luput dari namanya kelahiran, kematian, tak luput dari namanya kelahiran, kehidupan itu sendiri, dan akan sampai di dalam kematian. Tentang hukum kejadian manusia, hukum kejadian manusia itu misterius apabila kita mau memahami, dan sangat jarang sekali para kita yang memahami tentang arti kejadian hidup itu sendiri. Dengan adanya kehidupan manusia, karena adanya manusia, Allah sampai menciptakan langit bumi seisinya. Allah menciptakan benda-benda planet bergantung di atasnya. Dari kejadian hukum kejadian manusia, Allah sampai menciptakan skenario kehidupan Adam dan Hawa di surga, yang dalam histori diceritakan sang iblis membujuk, merayu, menipu daya Adam dan Hawa sampai diturunkan ke muka bumi. Andai kata si Adam dan Hawa tidak diturunkan di bumi pijakan ini, mustahil akan terjadi kehidupan, mustahil semuanya itu akan terjadi. Yang pasti seluruh skenario Allah yang mendalangi tentang kehidupan itu sendiri, di situ ada nilai-nilai kehidupan yang cantik, yang indah, yang enak, penuh senyum, untuk kita ambil hikmahnya. Kalau kita mau berpikir secara jauh pula, tanpa ada manusia, tak akan pernah ada cerita-cerita tentang 25 nabi dan rasul. Tanpa ada manusia, tidak akan pernah ada namanya malaikat. Tanpa adanya ciptaan manusia, tidak akan pernah ada namanya surga, tidak ada pernah namanya neraka, dan tidak ada pernah ada namanya apa itu siksa. Yang pasti manusia memiliki peran yang sangat kompleks akan kejadian jagat raya. Jin, setan, iblis tidak akan pernah diciptakan oleh Allah kalau tidak ada manusia. Pun seperti apa yang pernah saya bahas, Islam tidak akan pernah ada, Hindu, Buddha, Kristen tidak akan pernah ada, sekte-sekte tidak akan pernah ada. Yang namanya golongan-golongan yang menganut keyakinan, kepercayaan tertentu pun tidak akan pernah ada. Kalau tidak ada siapa? Kalau tidak ada sandiwara kejadian iblis. Jadi sang terhebat Allah membuat skenario yang sangat cantik. Diciptakan manusia, dilahirkan manusia, dihidupkan manusia, itu alam semesta dengan seluruh unsur-unsur di dalamnya, seluruh apapun partikel, atom, ion, apapun di dalamnya, itu semua diciptakan karena apa? Karena adanya manusia. Tanpa adanya manusia,
impossible, mustahil akan ada semua apa yang ada di jagat raya ini. Alam tanpa manusia akan tetap kosong, tidak akan pernah ada apa-apanya. Pun adanya orang alim, adanya pondok pesantren, adanya orang-orang yang mengkaji tentang kitab, mengkaji tentang agama, menelaah tentang agama, para mentoring, para pastor, para ulama, tidak akan pernah ada tanpa apa? Tanpa diciptakan skenario sandiwara adanya iblis. Jadi semua itu subhanallah, kalau kita mau merenungkan secara jauh, seluruh ciptaan benar apa yang dikatakan Allah, sama sekali apa yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia di muka bumi ini. Semuanya mengandung makna, semuanya mengandung hikmah, semuanya bisa kita ambil bagaimana? Kita ambil tentang intisari maknanya. Hukum kejadian manusia di situ merupakan akumulasi kejadian manusia dari zaman sebelum Big Bang sendiri, yakni kejadian meledaknya alam semesta sebelum adanya manusia. Kata sejarah itu tidak akan pernah ada, sehingga muncul warna di dalam kehidupan ini. Adanya manusia, adanya jin, setan, iblis, adanya orang baik, adanya orang jelek, adanya orang aniaya, adanya orang durjana. Semua itu tak lain bagaimana? Itu hanya rancangan-rancangan sandiwara sang pemegang sutradara, yakni Allah sang penguasa jagat raya, sang penguasa semesta, penguasa pikiran orang-orang yang ridho, penguasa pengendali pikiran orang-orang yang memiliki keikhlasan dan kesabaran. Jadi kalau kita mengacu kepada ilmu sendiri, apabila ilmu itu ditelaah, diteliti, dipikirkan, direnungkan, ditafakurkan secara jauh, maka titik temu akan apa? Akan sudah bisa dipastikan, pasti akan ada jawabannya. Apapun kejadian di muka bumi ini, semua kejadian di muka bumi ini, baik dari sisi materi atau imateri itu sendiri, pasti memiliki jawaban. Pasti memiliki apa? Pasti memiliki titik temu tentang kepuasan memahami. Yang secara umum dikatakan apa itu makrifat. Jadi tentang makrifat sendiri, makrifat itu tidak akan pernah ada kalau tidak ada siapa? Tidak ada peran serta sang iblis yang ditugaskan oleh Allah sebagai apa? Sebagai penggoda manusia. Makanya sampai ada kalimat thayyibah la ilaha illallah, kalimat alhamdulillah, kalimat-kalimat apapun di dalam Islam yang kita fahami ini, bahkan di agama-agama lain tentang puja-puji kepada Allah, tak lain karena kebesaran Allah itu sendiri. Makanya pantas kita mengucapkan subhanallah, 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 sangat pantas sekali. Karena apa? Karena sang perancang semesta, karena sang pembuat semesta, karena sang pencipta skenario itu sudah menitahkan tentang apa? Sudah menitahkan semuanya itu penuh hikmah. Kalimat alhamdulillah, yakni bersyukur atau berterima kasih tentang apapun, itu apabila kita mampu mengaplikasikan di dalam kehidupan dengan pengetahuan kemarifatan, tahu akan semuanya, memahami akan semuanya walaupun tidak seanalitis mungkin, itu akan membawa kejembaran dada, kejembaran jiwa, kejembaran batin, kelapangan batin. Untuk apa? Untuk faham di dalam kehidupan itu sendiri. Kelahiran, perjalanan kehidupan, kematian, seluruh kejadian tentang alam semesta itu sendiri, seluruh unsur-unsur yang ada di dalamnya, tak lain semua itu adalah sang pencipta wayang-wayang dalam kehidupan. Seluruh wayang-wayang kehidupan manusia, jin, setan, iblis, apapun yang ada di dalamnya, ini adalah wayang-wayang yang memiliki peran mutlak yang dianugerahkan kepada Allah, dari Allah.
Semoga panjenengan menjadi wayang-wayang yang hebat, panjenengan menjadi wayang-wayang yang mampu jadi pengendali bagi dirinya sendiri, pengendali bagi pikiran panjenengan sendiri, pengendali penguasa bagi jiwa dan hati panjenengan, sehingga panjenengan bisa menikmati seluruh eksistensi kehidupan dalam setiap tarikan nafas kita. Saya Ewa Kultur, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.